Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun 2023. Tahun ini kami ikhtiar memberikan program terbaru untuk sahabat. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Bagi sahabat yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan menjawab pertanyaan sahabat pada episode berikutnya. Hari ini adalah episode perdana. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Masih bersama mentor kita Bang Sarip, kita akan sama-sama tadabbur Quran. Di episode perdana ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab 1444 Hijriah. Bagaimanakah Al-Quran mengetengahkan tentang bulan Rajab dan bagaimana juga Rasulullah mengajarkan kita amalan di bulan Rajab. Baik, jangan lupa sahabat untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar dan dukung program kami dengan like, subscribe, share, and comment, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar video yang terbaru dari kami dapat langsung ke sahabat semua. Baik Bang Sarip, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bang Sarip, kita akan memasuki bulan Rajab. Ya. Adakah bulan Rajab disebutkan di dalam Al-Quran seperti Al-Quran menyebut bulan Ramadan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bulan Rajab tidak disebut secara teks dalam Al-Quran. Kita tidak menemukan kata Rajab di Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Tetapi kita akan dapat menemukan keterangan tentang bulan Rajab itu ya, dalam Al-Quran pada ayat yang menerangkan tentang bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang disucikan. Ya, bulan-bulan yang haram. Arba'atun hurum. Kita bisa lihat di Al-Quran surat ke-9 At-Taubah ayat ke-36. Baik sahabat, silahkan dibuka Quran surat ke-9 ayat ke-36. Saya izin membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Ya. Allah sudah buat ketetapan. Ya. 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan, Ya. 1 tahun. Baik menggunakan perhitungan dengan metode lunar ataupun dengan solar. Ya, menggunakan hitungan syamsiah atau hitungan qamariyah. Bulan. Ya, bulan ya. Kita kenal ada lunar, ada solar ya. Ya. Orang-orang Arab masa lalu sebelum datangnya Islam, mereka menggabung jadi 2. Namanya lunisolar. Lunisolar. Jadi ada lunarnya, ada solarnya. Jadi untuk menetapkan bulan menggunakan qamariyah, mereka tetap mengacu kepada syamsiah gitu ya. Musim-musim yang terjadi itu kemudian nanti dibuat sebuah nama. Oke. Tapi mereka belum menentukan bulan pertamanya bulan apa. Gitu. Jadi tidak ada ketentuan bulan pertamanya bulan apa. Tidak seperti pada saat perhitungan menggunakan bulan syamsiah ya, Masehiyah. Bulan pertama Januari, kan? Bulan ke-12 Desember.
Tapi untuk bulan lunar atau Qamariyah ada namanya, tapi tidak ditentukan mana bulan yang pertama, mana bulan yang terakhir. Itu pada pertamanya ya. Jadi sepakat semua ada 12 bulan ya. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan ya. Disebut adalah arba'atun hurum. Ada bulan-bulan haram, jumlahnya 4 bulan ya. Nah, ini disepakati para mufassir. Mereka juga menyebut dalam banyak tafsir mereka keterangan tentang 4 bulan haram ini berdasarkan kepada keterangan hadis ya. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah ya, yaitu ya sebelum Syaban dan Ramadan, maksudnya Rajab. Yang 3 bulan berturut-turut itu adalah pertama bulan Zulqaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut ya, bukan berdekatan, berturut-turut terus sekarang ya. Jadi bulan ke-11, 12 dan bulan ke-1 ya, setelah ada hitungannya. Baru kemudian terpisah bulan Rajab. Nah, jadi Rajab ini disebutkan dari Quran secara eksplisit ada ya, ada. Karena termasuk ketika dalam kita memahami arba'atun hurum, 4 bulan. Nah, itu ya Rajab. Adakah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ini sehingga disebut menjadi bulan haram, Bang Sari? Iya. Kalau kaitannya disebut bulan haram dengan nama Rajab, ya karena haram itu kan maksudnya orang, di mana orang saat itu bersepakat untuk tidak melakukan peperangan. Ya, peperangan. Mereka tidak mau peperangan. Tapi kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa apa saja di bulan Rajab yang di Quran kita bisa temukan adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. 27 Rajab Ya, tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 berarti ya, sebelum kenabian ya. Jadi masa dakwah Rasulullah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya di sana kan Rasulullah mendapatkan hadiah dari Allah untuk Isra Mi'raj karena mengalami Amul Husni sebelumnya, tahun kesedihan. Nah, itu kan di akhir ya, di akhir. Jadi surat Makkiyah terakhir itu Al-Isra, itu peristiwa tentang Isra Mi'raj yang disepakati jatuh pada tanggal 27 bulan Rajab. Berarti di penghujung Rajab ya? Ya, di bulan Rajab. Itu yang kita bisa dapatkan. Kita bisa buka surat 17 Al-Isra ayat yang pertama ya. Ayat pertama itu menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, walaupun tidak disebut di situ. Ya, tidak disebut nama bulannya apa, tanggal berapa, tidak disebut. Hanya peristiwanya Isra Mi'raj. Sepakati peristiwa itu jatuh pada tanggal 27 bulan Rajab. Ya. Ada peristiwa kedua yang kita patut ketahui. Ya, ini jauh sebelum itu, karena jauh sebelum Islam datang. Artinya, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad patut tahu ini, ya, kita tahu. Nah, bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW, ya, Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad, itu mulai mengandung Nabi Muhammad, ya, itu di bulan Rajab. Pertama kali beliau tahu hamil di bulan Rajab. Ya, kalau kita hitung mundur ya, karena Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal, coba dihitung mundur. Berarti Rajab, ya, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas 9 bulan ya? 9 bulan. Masya Allah, sahabat. Ya, ternyata ada peristiwa ibunda jadi Aminah. Ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah itu Allah kasih beliau mengandung ya Nabi Muhammad itu di bulan Rajab. Bulan yang membahagiakan. Iya, yang bulan Rajab. Nah, kalau kita
balik sejarah ya. Iya. Jadi itu sudah ada keterangan antara kita menghitung mundur tadi ya. Kita hitung mundur, mungkin teman-teman jarang ya, sahabat-sahabat yang hitung mundur ya. Taunya lahir awal aja. Ya, awal lahir. Ya, coba hitung mundur ya. Hitung mundur, oh ternyata tidak hitung mundur, berarti jatuhnya di bulan Raja. Benar beliau ya. Subhanallah, insyaallah. Kemudian pada bulan Rajab ini adakah larangan dan amalan yang harus dan kita kerjakan, larangan yang kita tinggalkan, amalan-amalan yang sesuai dengan Nabi ajarkan pada bulan Rajab ini? Ya. Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan. Artinya Rasulullah SAW kan semuanya berlakunya ya ucapannya adalah Al-Quran kan? Iya betul. Iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul ucapkan, yang Rasul ajarkan itu semuanya kan berdasarkan wahyu. Ya Allah. Nah, kalau kita mau mengetahui bagaimana kita menyikapi bulan Rajab, adakah larangan? Adakah amalan-amalan yang dianjurkan? Kita tadi kembali ke surat ke-9 ayat 36. Kembali ke surat Taubah ya. Ya, Taubah 36 di sana kita bisa rinci. Ya, kita bisa rinci. Dibaca ulang. Ya, silakan dibaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Terus satu larangan, janganlah menzalimi diri sendiri. Jangan larangan kan? Ya. Iya. Jangan kamu menzalimi diri sendiri. Apalagi diri orang lain ya. Iyalah diri sendiri. Nggak boleh ya. Tapi sesungguhnya dengan kita menzalimi orang lain, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Iya. Satu itu larangan. Ya. Berikutnya, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ya, kita boleh memerangi jika diperangi. Karena bulan haram ini haram kita berperang. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itulah dibuat bulan haram. Ya, ini sudah berlaku kesepakatan ya para tokoh-tokoh jauh sebelum Islam datang ke tanah. Ya, sebelum Nabi Islam lahir, bahkan mereka sudah sepakat bahwa 4 bulan ini adalah bulan-bulan di mana mereka tidak boleh berperang. Ya, jadi al-asom tuli, maksudnya tuli apa? Mereka nggak mendengar ada teriakan orang berantem, nggak ada bunyi ya apa namanya kencring itu ya perang. Kalau kan bunyinya tektok sekarang kan gitu. Nggak ada bunyi tembakan kalau sekarang ya, nggak ada, sepi sunyi karena memang mereka tidak ada yang perang. Tapi orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik, mereka tidak percaya kepada Allah, mereka mendustakan Allah, mereka menjadikan harta benda sebagai Tuhan bagi mereka. Akhirnya mereka melanggar. Di bulan haram mereka masih berperang. Berperang. Kemudian mereka berdalih nih bahwa bulan haram belum selesai gitu loh. Ya, belum selesai nih, masih bulan haram belum mulai gitu loh. Makanya mereka minta pengunduran. Ada nanti di ayat 37-nya itu ada keterangan di mana mereka minta bulan Muharram itu diundur. Ya, diundur karena mereka masih asik perang nih, atau mungkin udah kehabisan langsung, mungkin dia pengen perang lagi gitu ya. Hawa nafsu perangnya begitu ada. Itu jadi kalau kamu diserang, diperangi, kamu boleh memerangi, bahkan diperintah perangi ya, karena untuk harga diri harga diri, marwah dan harga diri kita. Maka kita boleh perang walaupun pada Arba'atul Hurum itu dilarang perang ya, tapi karena kita diserang maka kita disuruh untuk membela diri serang. Bahasanya kalau dijual kita beli, bahkan diborong sekalian gitu ya. Nah itu perintah itu ya. Jadi dua larangannya berarti ya. Bukannya kita di bulan haram justru kita memerangi orang musyrik, bukan.
memerangi itu jika kita diperangi untuk mempertahankan diri. Ya. Tadi 2 larangannya berarti ya, menzalimi diri sendiri dan berperang. Ya. Kalau diperangi kita boleh membela diri. Amalannya? Ya, lanjut ayatnya. Baik. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan di sini. Ya. Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ya, ini kan kita disuruh pada bulan-bulan haram ini, kita disuruh meningkatkan, lebih giat lagi kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Itulah amalannya. Amalan apa? Amalan-amalan takwa, amalan-amalan orang bertakwa. Yang di Quran Allah dijelasin apa saja amalan-amalan orang bertakwa itu. Jika diantaranya berpuasa, ya kan? Kan kita sudah jelas ayatnya bahwa puasa itu ya tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Walaupun ini bukan puasa wajib, tapi judulnya puasanya, ya. Jadi puasa di bulan Rajab itu bukan wajib. Karena yang wajib adalah di bulan Ramadan. Sebentar Bang Farid, puasa di bulan Rajab itu nama puasanya Rajab atau puasanya sih seperti puasa di bulan Rajab, bukan puasa Rajab. Puasa yang dilakukan di bulan Rajab. Di bulan Rajab, kan tadi ada perintah di bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan. Di antara kita memuliakan bulan Rajab itu dengan cara kita melakukan amalan-amalan yang meningkatkan ketakwaan. Salah satunya puasa. Puasa. Puasa di bulan Rajab itu adalah bukan namanya puasa Rajab. Bukan puasa di bulan Rajab. Ya, perbanyak puasa itu. Misalkan tadi kita puasa Senin Kamis, ya, atau puasa kelahiran. Ya, ini memang agak mungkin selama ini kan orang berpikir begini bahwa kenapa kamu puasa Senin Kamis? Karena Rasulullah puasa Senin Kamis. Ya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah kan menjawab, Senin itu hari kelahiranku. Itu. Terus Rasul lahir hari Senin. Senin itu hari di mana Quran turun kepadaku. Rasul dikasih wahyu hari Senin. Bahkan nanti diwafatkan juga pada hari Senin. Ya. Jadi Rasulullah melakukan puasa hari kelahirannya, hari Senin, untuk mensyukuri ya. Nah, maka kemudian ada yang berpendapat kan tidak semua orang lahir hari Senin. Kita mau lihat teksnya, apakah teksnya Rasulullah puasa setiap hari Senin, atau kita mau memahami konteksnya bahwa puasa Senin asbabnya karena beliau diantaranya lahir pada hari Senin. Jadi kalau saya misalkan lahirnya hari Selasa, maka kenapa saya nggak puasa hari Selasa? Nah, itu puasa hari kelahiran saya. Dari mana dasarnya? Karena Rasulullah melakukan puasa setiap hari kelahirannya. Misalnya kita tingkatkan, oh Rasulullah puasa hari Senin, puasa hari Kamis, saya ikutin. Rasulullah puasa hari kelahirannya, oh karena saya hari lahir saya hari Selasa, saya puasa juga hari Selasa. Gitu. Nah berdasarkan sama hadis yang sama, ya hadis yang sama. Kita lihatnya dari mana ya? Terus ayamul bid, atau kita mau puasa Nabi Daud, atau mau di mix semuanya. Ini orang sekarang pandai membuat mixnya. Bagaimana cara memix? Karena ingin saya pengen semuanya. Puasa Nabi Muhammad saya lakukan, puasa Nabi Daud saya lakukan, puasa apa saya lakukan. Tinggal dipilih aja misalnya. Ya, misal gini. Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis, ya. Sedangkan Nabi Daud puasanya Senin. Senin saya puasa, Selasa saya puasa lagi. Kenapa? Karena hari kelahiran saya. Ya kan? Selasa. Terus Rabu gimana dong? Saya puasa enggak? Kan puasa Nabi Daud. Saya nggak puasa hari ini. Kamis puasa lagi. Jadi dapat tuh ya? Dapat kan? Puasa Senin Kamis. Puasa Nabi Daud. Cuman enggak puasa. Libur hari utlah, hari raya. Ya, Jumat hari raya. Gitu. Sabtu puasa lagi. Subhanallah. Misal gitu ya. Misal begitu kita boleh kita mix itu. Artinya ayo kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, jalannya di antara dengan kita
kita berpuasa sebagai riyadhah untuk menuju ketakwaan. Satu, puasa. Ada di surat kedua 183 ya. Ya. Apalagi sholat malam, bangun malam. Sholat malam. Ya. Bukan surat 51. Ya, dari ayat 15, 16, 17, 18, 19 kita lihat. Dari ayat 18. Ayat 15. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat ke-15. Saya izin membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Stop. Jadi kenapa dia masuk surga? Berbuat baik. Kapan? Ketika di dunia. Ketika di dunia. Nah, ada waktu-waktu di mana berbuat baik itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena ada kemuliaan di sana. Nah, gitu ya. Salah satu bulan Rajab ini ya. Bulan Rajab. Ya. Lanjut Bang Sari. Lanjut. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Waktu malam. Tahajud. Iya, tadi kan berbuat baik ya. Ya. Berbuat baik. Tingkatkan berbuat baiknya. Tadi setelah puasa, berbuat baik tingkatkan. Sholat malam. Kurangi tidur malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Pada akhir malam waktu sahur, bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak istighfar. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta. Sedekah, infak. Ya, kalau biasanya kita hanya sedekah pada orang yang minta saja, kita disuruh peka. Coba ada orang yang butuh tapi dia nggak minta, kamu bisa nggak memahami itu bahasa tubuhnya bahwa dia butuh tapi dia nggak mau minta? Menjaga kehormatannya. Iya, menjaga kehormatan diri sendiri. Latih kepekaan kita untuk itu. Itu kan amalan-amalan yang memang tadi amalan-amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan. Allah beserta orang yang berbuat ketakwaan. Berarti selama bulan Rajab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Allah mendekatkan diri kepada kita. Saling mendekatkan diri. Disitulah kita cara kita memuliakan bulan Rajab. Kalau di bulan 3 ini kan nyambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan mereka pada pergi haji, umroh, ada amal khusus tuh. Haji umroh di situ. Ya. Jadi Bang Sarip, kalau nanti kita puasa, sedekah, semuanya itu dilakukan di bulan Rajab itu karena bulan itu mulia. Nah, kalau bulan itu kita puasa, ada ini kayak saya perempuan gitu ya, yang belum ganti Ramadan, berarti kan itu sunnah, boleh digabung sama wajib. Ya. Jadi kalau kita mau kapan nih, kalau kita mengikut pada istri-istri Rasulullah, nanti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Iya. Istri Rasulullah itu mereka membayar utang puasa mereka dan mereka melaksanakan puasa sunnah itu banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah biasanya lebih banyak berpuasanya pada bulan Sya'ban, sehingga istri-istri Nabi punya kesempatan, karena Nabi tidak hajat pada mereka, ada kesempatan untuk mereka membayar puasa bareng dengan Rasulullah. Itu. Sahabat, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Bang Sarip dan akan tayang pada episode berikutnya. Subhanallah ya sahabat, itu tadi larangan dan amalan pada bulan Rajab yang sudah dijelaskan oleh Bang Sarip. Nah, Bang Sarip, kita pasti semua nggak mau ketinggalan dong ya untuk memuliakan bulan ini. Mudah-mudahan lebih baik dari bulan Rajab tahun lalu gitu ya. Sebelum kita akhiri episode perdana kita, Anda bertanya, Al-Quran menjawab, boleh disampaikan Bang Sarip untuk memberikan motivasi kepada kita dalam menjalankan bulan Rajab ini ya Bang? Ya. Sudah akan kita masuki besok. Saya motivasi diri saya sendiri ya, dan juga buat yang lain, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu harus berdasarkan kepada ilmu. Berdasarkan ilmu ya. Karena nanti supaya kita yakin dengan amalan kita. Iya. Karena kan mohon maaf banyak ya Rajab gini, Rajab gitu ya. Kita harus punya
ilmunya yang saya dalam melaksanakan amalan. Ya, karena kita disuruh beramal dengan panduan dan pedoman Quran dan Sunnah. Ya, sementara hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu dianggap hadisnya dhaif, lemah. Terus bisa jadi lemah semangatnya. Puasa, aku dengar kemarin katanya puasa Rajab nggak Nggak jadi puasa. Karena dasarnya nggak kuat ya. Gue mau melakukan amalan ini nggak. Kenapa? Karena nggak kuat. Tadi Quran sudah menjelaskan, ketika Quran sudah memberikan kepada kita, ya kan? Panduan. Itulah panduannya, lakukan amalan-amalan yang meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena Allah beserta orang bertakwa. Gitu. Dan jangan zolimi diri sendiri. Maka berarti kita dalam rangka melaksanakan puasa di bulan Rajab, melakukan sholat malam di bulan Rajab, perbanyak sholat malam, istighfar banyak di bulan Rajab, dan kebaikan lain di bulan Rajab, maka sesungguhnya kita mengikuti Al-Quran. Alhamdulillah sahabat, kita sudah mengetahui dan kita sudah tahu sekarang bulan Rajab kita mau tingkatkan amalan-amalan apa. Silakan sahabat saya dan Bang Syarif juga nggak mau ketinggalan ya Bang Syarif ya. Jangan lupa sebelum kami akhiri, kami kembali mengingatkan sahabat untuk like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar sahabat selalu mendapatkan video kami. Semoga bermanfaat dan kami terus berikhtiar memberikan yang terbaik untuk sahabat. Tulis, jangan lupa unek-unek pertanyaan yang sahabat miliki di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab pada episode berikutnya. Untuk episode perdana ini kami berdua undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.